Untuk perihal mencintai dan dicintai adalah dua hal yang akan selalu bertaut, di mana dua insan menjalani harinya dengan kebahagiaan. Yap, jika itu terjadi antara dua belah pihak. Sayangnya, banyak orang yang tidak mendapatkan hal itu. Ada yang hanya dicintai namun tidak mencintai. Ada yang sekedar singgah lalu pergi. Ada yang sudah memberikan harapan lalu ditelan bumi. Menghilang, kata yang terlalu sering kita dengar saat ini. Bagaimana dengan rasa yang sudah tumbuh, yang sudah membuka hati, lalu ditinggal tanpa kejelasan? Tidak bisakah berbicara, menyelesaikan ketidakjelasan? Tampaknya hatimu terlalu sering bermain, bukan? Mengapa harus datang, lalu menghilang? Halo? Selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum. Gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan baik, masih selalu sehat, dan harus jaga kesehatan juga nih sebenarnya. Udah lama banget gue sendiri gak muncul di tempat berbagi podcast, karena akhir-akhir ini punya kesibukan juga. Dan kemarin itu sempat ada acara juga 2 minggu di Bogor. Dan teman-teman juga bisa ngeliat tuh vlognya, yaitu scene inkubasi yang udah gue upload juga di YouTube. Udah lama banget gak ketemu, dan sekalinya ketemu sekarang kita ngebahas ghosting nih. Kalau pengalaman teman-teman semua kayaknya pasti pernah di ghosting atau ngeghosting juga kan. Kali ini kita bakal bahas itu. Dan sebelumnya gue juga udah bikin vote di Instagram gue, di mailhathat. Gue bikin kayak lo pernah di ghosting gak? Atau ya lo pernah di ghosting atau enggak gitu. Jadi gue bikin kayak opsi itu, pernah dan enggak. Dan alhamdulillah banyak yang ngerespon. Enggak banyak banget sih, tapi ini banyak menurut gue. Ada 29 vote yang pernah di ghosting, dan 3 vote yang gak pernah di ghosting. Yang gak pernah di ghosting ini maksudnya gimana? Lo yang nge-ghosting atau gimana nih? Dan buat 29 orang ini kayaknya itu udah mewakili kita sebagai manusia-manusia yang pernah di ghosting tentunya. Termasuk gue sih, gue juga pernah, santuy. Dan beberapa kali lagi ya. Atau karena gue gak ganteng, gak cakep gitu, dan duit gue gak banyak ya. Gak tau, itu cuma spekulasi dari diri gue sendiri aja. Dan gue nanya gitu, kenapa sih alasannya ngeghosting atau di-ghosting gitu. Di sini ada juga beberapa teman-teman semua yang ngomen. Setelah itu kan gue ngasih alasan. Gue bukan ngasih alasan sih sebenarnya. Gue ngasih kolom komentar alasan kalian di ghosting atau alasan kalian ngeghosting. Tapi lebih banyak yang curhat nih gitu. I mean bukan alasan di ghosting atau ngeghostingnya gitu. Kayak mereka bilang nih, ada beberapa, walaupun gak banyak ya, tapi kayaknya udah cukup lah untuk menemani malam hari ini gitu. Nggak tahu deh teman-teman semua dengerinnya malam, siang ataupun pagi gitu. Ya selamat pagi, siang dan malam buat teman-teman yang lagi dengerin ini pada saat pagi, siang dan malam itu. Nggak jelas banget ini. Oke. Yang pertama, yaitu ini dari salah satu tim dokumentasi gue di acara scene kemarin. Dia ngomen kayak lebih sering di ghosting sih katanya. Terus dikasih emoji badut gitu. Aduh, kayaknya kita sama ya ini, Kang. Tapi sebelum lanjut lagi nih, gue kemarin itu sempat beberapa kali di ghosting. Ketika gue udah nyaman-nyamannya, udah mulai ada harapan, udah mulai sayang, udah mulai membuka hati, dan udah mulai semuanya deh pokoknya gitu. Jadi tiba-tiba gue di ghosting gitu.
dengan alasan kadang yang gak jelas juga, dan kadang tanpa alasan, namanya juga ghosting ya. Ghosting tanpa alasan biasanya. Tapi ada sebagian orang yang bilang, sorry gue gak bisa pacaran nih sama lu gitu. Setelah gue pikir-pikir, gue lagi fokus ke karir gue. Udah, kalau kata orang Sunda teh bilangnya paribasa gitu. Bacot anjir gitu. Terus ada beberapa lagi yang ternyata mereka dapat yang lebih asik, mungkin lebih asik dalam tanda kutip, who knows gitu kan, dan lebih kaya dalam segi materi gitu, atau mereka lebih menarik dari segi tampang atau fisik, atau mereka juga lebih menarik dari segi finansial, who knows gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang orang ngasih alasan ghosting itu nggak masuk akal, dan itu terlalu klasik banget, bener nggak? Jadi buat kalian yang pernah di ghosting, kita harus upgrade diri kita supaya menjadi lebih baik nih. Bukan tujuan buat balas dendam, enggak, supaya kita nggak di ghosting lagi. Nggak baik kan balas dendam. Balas dendam dalam artian jahat juga ya. Awas lo ya, sempet gue kayak gini, awas lo minta balikan sama gue, awas lo ngepepetin gue lagi. No, jangan kayak gitu. Karena menurut gue setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, ketika kekurangan itu terlihat sama orang lain, ya apa salahnya untuk kita memperbaiki kekurangan itu, bener gak? Iya. Aduh, udah lama banget nih gue gak ngomong di podcast. Jadi kayak gue rada canggung, sumpah demi apapun gue rada canggung sih. Tapi semoga teman-teman semua nikmatin ini. Selanjutnya, rasanya mau absen semua binatang di kebun binatang. Aduh, kenapa lu nggak bilang aja taman safari sekaliannya, biar lu udah banyak batu binatang di sana. Iya sih, kadang ketika di ghosting dan kita nggak tahu salah kita di mana gitu. Ini so weird, it's so freak I think, because ya kalau misalnya lo nggak mau buat ngelanjutin satu hubungan, atau lo takut buat ngelanjutinnya lagi, kayaknya ya nggak salah sih sebenarnya. Tapi menurut gue ya mending kita omongin baik-baik gak sih? Kita obrolin baik-baik. Ada masalah apa? Kenapa lo maunya udahan? Atau kenapa lo ngeghosting? Ataupun lain sebagainya gitu. Karena gak semua orang bisa paham gitu dengan kekurangan-kekurangan dirinya, dan yang gak lo suka gitu. Yang gak lo suka, yang bikin lo sendiri ghosting ke dia. Jadi menurut gue mending apapun itu, permasalahannya diomongin baik-baik biar nggak ada kesalahpahaman lagi. Selanjutnya yaitu ghosting sih tergantung orang ya. Kalau nggak baper ya nggak bakal ngerasa dighostingin, ya benar sih gitu. Tapi sayangnya ketika ada orang yang udah baper nih masalahnya, dimana-mana ghosting kan kalau misalnya ada salah satu atau dua-duanya itu udah memiliki perasaan. Biasanya satu sisi doang, satu pihak doang yang ngerasa, oh gue udah sayang banget nih sama lu, gue udah mulai buka hati nih sama lu gitu. Tapi sayangnya gak bisa kayak gitu, karena hubungan itu berjalannya dua arah, bukan satu arah. Kalau satu arah perboden bun, jalanan dong. Nah, jadi menurut gue, kalau lu udah punya perasaan sama satu orang dan tiba-tiba orang itu pergi tanpa ada kejelasan, ya kita juga nggak bisa nyalahin orang itu. Salah satu sisinya kita juga nggak mau juga nih selalu bertanya-tanya gitu kan, kenapa ya dia pergi, kenapa dia hilang tiba-tiba, kenapa dia nggak mau lanjut sama gue, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi tentunya. Ya bener sih ini, ketika ghosting sih tergantung orangnya. Kalau nggak baper nggak bakal ngerasa di ghostingin, benar banget gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan gampang baper, walaupun gue sendiri gampang banget sama baper gitu. Oke, terima kasih nih advice yang lucu sih, bagus banget ini. Selanjutnya, sering terjadi di kota-kota besar kak. Jadi udah terbiasa. Aduh, berat ini, berat. Jadi buat lo yang udah sering banget di ghosting di kota-kota besar juga tentunya, ya harap bersabar karena itu ujian. Semoga kita bisa mendapat yang lebih baik. Semoga kita bisa introspeksi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik juga nih tentunya. Amin deh, semoga. Ya, lanjut lagi nih. Jadi buat kakak yang sering terjadi di kota-kota besar ini, selalu semangat ya. Karena ya, enggak pun di kota-kota besar, sekarang di desa-desa kecil juga sering banget terjadi kak.
Selanjutnya itu ada tampak luar aman, pas udah deket lama-kelamaan bau ketek. Aduh gue speechless itu. uh Kayaknya ini rada dalam ya permasalahannya, tapi ya menurut gue merawat diri itu penting banget gak sih? Penting banget sebenarnya buat nge-branding diri kita juga. Ketika lo nggak bersih, ketika lo punya ya kekurangan, ketika lo bau ketek kayak yang dibilang salah satu netizen ini, orang juga pasti bakal ilfeel gitu. Jadi ketika lo punya permasalahan bau badan, bau kaki dan lain sebagainya, ya kenapa tidak untuk berusaha memperbaiki hal itu gitu dengan cara merawat diri. Ya ketika lu selalu bau ketek gitu, ya apa salahnya lu pakai deodoran ataupun hal-hal yang bisa menghilangkan bau ketek tersebut gitu. Ya setidaknya pakai deodoran ya, karena deodoran sekarang juga banyak banget tuh jenis dan modelnya. Jadi ya lo bisa pakai itu menurut gue ya. Karena menjaga diri itu penting banget, apalagi di satu hubungan, anjrit. Dan semoga juga nih, gue juga pernah dapat cerita. Ini ceritanya tuh kayak dia tuh meet up dari date apps gitu. Terus udah dari looks oke gitu, video call oke, nelpon juga nyambung nih gitu. Terus tiba-tiba pas ketemuan dia buka masker, napasnya bau banget. Itu orang-orang jadi ngerasa ilfeel gitu gak sih gitu. Dan tiba-tiba anjir, udah looks oke, sefrekuensi, tiba-tiba bau mulut. Kan gak lucu. Jadi menurut gue penting banget buat ngejaga kebersihan tubuh, ngejaga dan ngerawat tubuh gitu, supaya lebih baik juga ke depannya. Bukan buat orang-orang itu aja, bukan buat orang-orang yang udah ngeghostingin lu gara-gara lu bau badan, enggak. Tapi itu buat mencintai diri lo sendiri. Gimana caranya untuk merawat diri yang lebih baik, dan supaya juga orang-orang sekitar lu merasa nyaman di dekat lu, gak menghindar mulu kan bun. Ya, menurut gue ini adalah salah satu permasalahan yang ya sering banget terjadi setelah gue denger akhir-akhir ini. Selanjutnya yaitu ghosting karena ngerasa risih kalau ada cowok yang over ngejar terus gak nyambung. Nah ini juga banyak banget nih. Jadi teman-teman gue sebelum ini, maksud gue tuh kayak kuliah ataupun pas SMA, mereka itu sering banget, yang cewek-cewek ya, sering banget cerita gue itu lebih suka cowok-cowok yang misterius gitu. Yang gak terlalu berlebihan. Ketika lu ngasih perhatian, ya mereka ngerasa melted gitu. Tapi ketika mereka ngelakuin hal over action gitu, banyak banget yang malah minder jadinya dan males. Ya udah deh, gue nggak bakal lanjut lagi deh gitu. Karena gimana ya, menurut gue cewek-cewek itu suka yang, ya lu kebayang gak sih tarik ulur layangan gitu. Jadi ya mendingnya kayak gitu. Tapi jangan kelamaan banget ditarik ulur, jadi gak masuk nanti, gak jadi jadinya. Nah buat teman-teman semua nih, kalau misalnya mencintai atau lagi menyukai ataupun lagi mengejar orang lain gitu, jangan terlalu over dan jangan terlalu kelihatan juga, karena gak semua orang suka akan hal itu. Jadi ya udah, sosok aja biasa aja gitu loh. Kalau misalnya ada permasalahan hal-hal seperti ini juga, ya sebaiknya dihindari gitu. Ya pastilah siapa sih yang ketika ngebet banget mau jadian sama satu orang, dan dia selalu kejar sampai mepet terus lah gitu. Ya menurut gue nggak bakal bisa gitu, karena orang juga harus punya space-nya masing-masing. Orang mempunyai kesukaannya juga masing-masing tanpa harus dipepetin terus gitu loh. Jadi ya, ini pelajaran juga nih buat kita nih. Terima kasih ya Teteh, ini tetehnya dari Bandung nih. Selanjutnya itu kesenangan tersendiri. Kayak sosokan fuckboy gitu. Oh lu cakep, oke siap. Ya menurut gue buat teman-teman yang sering ngeghosting, udah jangan deh, kasihan anak orang, kasihan
hati anak orang gitu, yang kadang orang udah lama banget nggak mempunyai perasaan untuk memiliki hubungan ataupun seseorang. Ketika lu dateng, lu membuat harapan itu dan lu menghilang, dan lu bilang itu adalah kesenangan tersendiri. Kayaknya oh fuck off, udah deh, mending lu nggak usah kayak gitu lagi. Ketika lo mempunyai satu tujuan yang jelas untuk memulai hubungan, ya lo harus pertahanin itu gitu. Kalau misalnya enggak sanggup dan enggak siap untuk melanjutkannya, mending dilepasin. Ya walaupun terkadang kita labil, dan gue pun juga kadang kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya untuk menyudahi hal tersebut, kita enaknya kan ngobrol satu sama lain. Dan itu bukan kesenangan menurut gue. Ngeghosting atau dighosting itu bukan kesenangan, tapi itu suatu kesakitan. Iya gak sih? Selanjutnya itu mah udah makanan sehari-hari gue, bro. Aduh, ini kayaknya sama aja nih yang kayak tadi ya, sering terjadi di kota-kota besar, Kak. Jadi udah terbiasa. Kali ini bedanya itu mah udah makanan sehari-hari ya. Ya semoga kita dan lo yang selalu kena ghosting bisa lebih baik, mendapat jodoh serta pasangan ke depannya. Dan semoga ada hal-hal baik yang selalu menunggu kalian. Yang menurut gue, ketika lo di ghosting, udah, lo jangan berpikir untuk melakukan hal tersebut lagi ke orang lain gitu, dengan niatan atau tujuan balas dendam gitu. Oh, gue udah pernah nih diginiin, kenapa gue gak giniin orang ya gitu. Jangan sampai. Karena menurut gue hal-hal tersebut menjadi cambuk gak sih, supaya kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar gitu, dan menjadi lebih selektif lagi ketika kita mempunyai atau memilih pasangan, dan mencari tahu nih gimana sih orang lain sesungguhnya, apa mereka serius atau enggak ke kita gitu loh. Gimana nih, udah rada enak nggak nih ditemenin sama tempat berbagi podcast? Maaf banget jika bahannya kurang menarik ataupun pembawaan guanya yang so asik gitu. Tapi di sini gue berusaha untuk menemani teman-teman semua di kala gabut dan sepi yang melanda. Dan semoga ya, di masa-masa pandemi kayak gini, tempat berbagi podcast bisa menjadi teman dan tempat berbagi yang sesungguhnya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen request podcast ataupun lain sebagainya, bisa DM gue di mailhatha ataupun komen di kolom komentar di bawah gitu loh. Secepatnya dan sebisa mungkin gue akan balas ketika gue bisa membalas komen serta DM kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga tempat berbagi podcast bisa menjadi dikenal dan orang-orang bisa berbagi juga nih di tempat berbagi podcast. Ya udah, kayaknya sekian dulu ya bacotan kita hari ini dan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dan merasa ditemani oleh tempat berbagi. Semangat buat yang lagi kerja juga, semangat buat yang lagi ujian, semangat yang lagi dapat masalah, semangat buat teman-teman semua yang lagi cari kerja. Ya, selagi kita usaha, selagi kita semangat terus, pasti Tuhan bakal nolongin kita. Dan jangan lupa untuk selalu minum vitamin, makan tepat waktu, dan jangan begadang nih gitu. Karena di kondisi kayak sekarang itu rentan banget dapat penyakit dan lain-lainnya. Ya udah, pokoknya tetap semangat. Dan sekian dulu dari gua, Mailhada, tempat berbagi podcast. Jangan lupa tersenyum, and see you.